2475221. Di sini saya akan mengimplementasikan hasil penjualan saya ke Power BI. Jadi sebelumnya saya udah buat datanya di Excel, dan sekarang kita lanjut untuk mengimplementasiin data itu ke dashboard Power BI. Jadi setelah masuk Power BI, kita langsung ke laporan kosong. Setelah itu kita langsung masukin datanya, kita udah simpen di Excel. Terus kita tunggu. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita langsung buka ke permodelan, terus kita masukin measure. Di sini ada 3 measure, itu total penjualan, total barang terjual, sama total transaksi. Nah, measure ini fungsinya supaya data kita tuh otomatis supaya ada perhitungan total perhitungan data kita, semua data kita. Nah, nanti kalau misalnya kita masukin rumusnya, terus kita klik enter, itu bakal muncul di pojokan yang data ini. Nah, kalau udah, selanjutnya kita buat visualisasinya. Untuk yang 3 ini kita pakai yang cart. Nah, kita masukin, kita checklist total transaksi, total penjualan, dan total barang terjual. Nah, dia akan otomatis langsung ada ringkasannya. Terus selanjutnya kita buat, ini ada pie chart. Ini fungsinya untuk ngelihat total penjualan berdasarkan kategori. Jadi kita ngelihat kategori mana yang paling banyak terjual. Nah, selanjutnya ini kita buat line chart. Nah, ini fungsinya untuk ngelihat total penjualan berdasarkan tanggal. Nah, selanjutnya itu kita buat, nah ini ada bar chart. Di sini tuh fungsinya untuk total penjualan berdasarkan produknya. Nah, selanjutnya kita buat download card. Ini untuk ngelihat metode pembayaran yang paling sering digunain. Nah, selanjutnya kita buat slicer. Ada untuk tanggal, kategori, sama nama barang. Ini supaya kita bisa, kalau misalnya kita pencet, itu dia bakal, si diagramnya itu bakal muncul sesuai sama tanggal yang kita pencet ataupun nama barang atau kategori. Nah, selanjutnya kita buat tabel. Tabel ini tuh untuk detail transaksi. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal rapi-rapihin semuanya, atur posisinya. Habis itu kita buat judulnya, yaitu dashboard penjualan toko Rizky. Terus kita sesuaiin ukurannya sama posisinya. Nah, sekarang kita mempercantik kanvasnya supaya warnanya senada, dan habis itu kita rapi-rapihin tempatnya. Nah, kalau untuk yang diagram-diagram ini tuh dia bisa transparasinya bisa ditebelin. Jadi nanti tuh ini kan awalnya kotaknya putih. Nanti kalau misalnya kita transparansi udah kita kurangin tuh dia bakal ikut warna backgroundnya gitu. Jadi dia nggak yang kaku gini jadi warna putih. Terus kita ganti judul-judulnya juga. Ada top trend penjualan. Nah, habis itu tulisannya kita rata tengah, dan di efek ini, nah di sini yang supaya transparansinya tuh nggak kaku gitu, jadi supaya dia tuh warnanya nyesuaiin sama background belakangnya. Begitupun sama diagram yang lain. Nah, kalau kedua ini judulnya penjualan berdasarkan kategori. Terus transparansinya kita samain semuanya. Judulnya, yang ketiga ini ada metode pembayaran. Transparansinya kita samain. Terus ada tren penjualan harian untuk melihat per hari per tanggal itu berapa. Terus kita samain. Nah, tapi kalau untuk slicer tabel sama yang chart ini, dia tuh nggak bisa
ditransparasiin. Jadi kita pakein shape supaya pinggirannya tuh nggak terlalu kaku atau nggak terlalu nyudut gitu, supaya agak ngelengkung. Nah, kita atur shape-nya, habis itu kita timpa sama yang slacker itu. Nah, jadi dia bakal kayak gini, terus kita atur aja ukurannya. Dan itu berlaku untuk semua slacker dan juga tabel, terus sama yang card. Nah, kita sesuaiin ukurannya. Habis kita sesuaiin ukurannya, kita rapihin juga, karena itu kan kolomnya masih dempet-dempetan. Jadi kita rapihin supaya dia nggak berdempet-dempetan gitu. Nah, kalau udah, kita lanjut ke yang card. Nah, itu timpa, habis itu tinggal kita rapihin aja. Kalau udah rapi, kita lanjut ke yang tabel. Nah, itu kita rapihin juga. Nah, kalau udah rapi semuanya, kita cek dulu dia bergerak apa enggak. Kita lihat, kita rapihin semuanya. Nah, sebenarnya untuk yang card ini tuh pengennya dia tuh pendek aja, tapi ternyata kalau pendek nanti keluar dari shape-nya gitu. Dan selanjutnya kita mau ngubah ininya, diagram warna-warna diagramnya. Nah, sekarang kita pilih, kita pakai yang ini supaya warnanya senada gitu. Nah, habis itu kita rapihin judulnya supaya dia ke tengah, terus kita rapihin semuanya. Kalau udah, nah ini hasil akhirnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.